Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat subscribeku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talun sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abah Kowi, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah. Nah, suara ambulan itu pindah ke kita. Ya ambulan, kawal tong ya. Kawal tong. Kawal. Geus lah orang kawal lah. Sekali-sekali lah orang riding teh manfaat ke orang lain gitu kan. Oke, ayo ambulan, ikutin saya ambulan, saya bantu buka jalan. Mungkin ini ambulan mau ke dokter Iskak ya, atau ke rumah sakit dokter Iskak gitu ya, atau mungkin ke apa itu rumah sakit Bayangkara lah kira-kira ya. Entahlah, mungkin mudah-mudahan aja ke Tulungagung lah. Pokoknya kalau ke Tulungagung ke rumah sakit dokter Iskak atau enggak ke rumah sakit Bayangkara lah kira-kira. Minggir, saya bawa ambulan. Minggir. Maaf, numpang lewat. Ada ambulan di belakang, numpang lewat. Nih sini jalannya juga ini nih, jalannya apa tuh? Jalannya bergelombang gitu, Lur. Di sini jalannya bergelombang nih, jadi si supir ambulan juga nggak bisa nginjek, nggak bisa tancap gas gitu maksudnya. Soalnya ya kasihan si pasien gitu, kalau dikasih ngebut nanti si pasien terombang-ambing, terbontang-banting, alah naon atunya, kena guncangan gitu kan, karena guncangan jalan gitu, jelas nama gitu tah. Makanya si supir ambulannya nggak bisa injek gas ngebut lah gitu, karena memang jalannya gitu kan. Punten, parunten, numpang lewat, ambulan, awas, ambulan di belakang, numpang lewat. Waduh, ada ambulan, Lur ya. Begini dia, saya mah salut lah gitu ya buat teman-teman atau sahabat-sahabat motovlogger yang fokus di ngawal ambulan gitu kan ya, atau relawan ambulan gitu kan. Saya salut lah gitu sama mereka itu berani membahayakan dirinya demi keselamatan atau demi kenyamanan si kru ambulan, dan begitu pasiennya juga gitu, biar cepat sampai ke rumah sakit gitu kan. Tapi cukup membahayakan untuk dirinya sendiri gitu kan. Ya salut lah saya mah gitu kan, relawan gitu kan. Ya intinya mungkin nggak digaji gitu kan, nggak dibayar gitu kan, namanya juga relawan lah gitunya gitu. Namanya juga relawan, suka relawan gitu kan, namanya juga. Maaf, saya ngawal ambulan, mohon maaf. Oke dulur, ambulannya masih ini ya, nggak kedenger suaranya, berarti lihat dari spion pun agak jauh nih. Oke, kita nyantai dulu sambil nunggu ambulannya agak deket gitu ya. Aduh, ini ya, mudah-mudahan si pasien yang di ambulan itu bukan sakitnya ya, bukan kritis gitu ya. Mudah-mudahan ya sakit biasa-biasa saja gitu ya. Tapi mungkin penanganannya pengen ke rumah sakit kan gitu, bisa jadi gitu kan. Oke, sambil nunggu ambulannya agak deket dikit, ya tetap saya posisi di tengah gitu ya. Saya posisikan tetap di tengah gitu dulu. Sambil ini sambil ngobrol gitu kan, sambil ngawal gitu. Memang ngeri sedap ya, untuk jadi pengawal ambulan itu, membantu buka jalan itu ya, seperti yang saya bilang tadi itu, membahayakan diri sendiri gitu kan, demi kepentingan orang lain gitu kan, demi keselamatan orang lain, terutama demi keselamatan si pasien gitu kan.
Ya Allah, ya Allah. Pak punten, Pak. Pak punten, Pak. Pak punten, numpang lewat dulu, Pak. Ada ambulan di belakang, Pak. Mohon maaf, mohon maaf. Ada ambulan di belakang, mohon maaf. Gitulah, yang penting jangan arogan dulu, jangan arogan gitu. Kita ngasih kode sebaik mungkin, sesopan mungkin di perjalanan, dan insya Allah ya mereka-mereka pun paham gitulah. Apalagi bawa ambulan gitu. Soalnya dulu waktu saya touring dan dulu waktu dipercaya menjadi road captain gitu juga seperti itu gitu. Yang nggak memaksakan orang harus minggir minggir minggir, enggak gitu. Pokoknya kita cukup ngasih kode gitu. Nah, kalau memang orang yang paham beretika di jalan raya pasti ngasih jalan gitu, ngasih kesempatan untuk mendahului gitu kan. Yang dari arah berlawanan biasanya juga ngasih jalan, ngasih respon dengan menggeserkan mobilnya ke bahu kiri gitu. Biasanya seperti itu ya di saat saya rombongan. Tapi ya ada juga sih orang itu yang memang siapa lu gitu kan, nyuruh gua minggir gitu kan. Gua juga di sini bakal bayar pajak lain sebagainya kan. Ada juga yang seperti itu gitu ya, nggak mau ngasih jalan gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa gitu, kita nggak usah marah juga ya. Memang bener mereka juga punya hak di jalan gitu, kita nggak usah minggir-minggirin orang tersebut gitu. Cuman ya untuk jadi RC itu kita memberikan isyarat minggir itu bukan harus minggir untuk berhenti gitu, bukan nggak boleh gitu. Cuman karena mungkin kita mau mendahului, berarti kita lebih cepat gitu, walaupun motor kendaraan tersebut cc-nya besar tapi dalam keadaan pelan-pelan kan gitu. Ya udah, kita dahului gitu. Nah, di saat kita mendahului ya kita minta jalan gitu, mohon maaf gitu kan. Itu tanda kodenya kan seperti itu gitu. Kodenya kan seperti itu. Jadi kita mohon maaf, minta jalannya untuk saya dahului gitu kan. Mungkin kalau orang yang paham ya udah ngasih jalan gitu. Tapi kalau orang yang nggak paham, siapa lu gitu, nyuruh gua minggir kan gitu. Sebagian lah dari pengendara-pengendara kan ada yang seperti itu gitu. Tapi ya sudahlah, kita nggak usah. Nah, seperti mobil barusan yang di depan tuh, saya acung jempol itu tuh. Ya belum dikasih kode tapi dia udah minggir duluan gitu ke kiri. Nah, itu kalau orang paham kan begitu. Udah langsung kan gitu, langsung ngasih jalan gitu kan. Kalau orang yang nggak paham ya boro-boro dia ngasih jalan gitu kan, nengah aja gitu kan. Karena dia berpikir juga gue juga bayar pajak gitu di sini, punya hak gitu untuk nginjek jalan ini kan gitu sih, kira-kira seperti itulah. Tapi ya nggak apa-apa, kita nggak usah marah. Memang kita akui gitu, mereka juga punya hak gitu di jalan ini gitu, seperti itu dulu ya. Cuman ya gitu itulah namanya toleransi lah di perjalanan gitu. Kita sama-sama memberikan peluang untuk orang tersebut, untuk pengendara tersebut yang mau mendahului kita gitu ya, kasih peluang gitu. Kita nggak usah egois gitu. Ya kalau memang kita nggak mau didahului ya kita tancap gas lah gitu kan. Tancap gas lah kalau memang tidak mau didahului sama pengendara lain gitu kan, kayak gitu. Lawang saya juga kan sering gitu, malah didahului sama motor-motor yang ber-cc 110 atau 100 gitu. Nah, saya nggak marah lah, biarin aja, monggo silakan gitu kan, kira-kira seperti itu. Mantap nih, seperti jalan nenek saya ini. Seperti jalan nenek saya ini, saya nengah tuh dari tadi nih sambil ngasih kode-kode gitu kan. Seperti truk warna biru itu. Dia paham gitu, di belakang ada ambulan gitu, di depan ambulannya ada yang ngawal, ngasih jalan gitu sambil mepet ke kiri. Dan tuh seperti barusan kan mobil yang itu, mobil warna putih itu kan ngasih jalan juga gitu, dia mepet ke kiri gitu kan, kayak gitu kan. Jadi semuanya lancar gitu loh, nggak ada kendala gitu, jadi semuanya aman, lancar gitu, terkendali kayak gitu kan. Ya beda-beda lah namanya orang gitu kan. Yang penting ya kita sama-sama sabar lah gitu. Tapi kalau memang ada orang yang egois ya kita nggak usah ikut-ikutan egois juga gitu kan. Nggak usah juga kita berkata siapa lu gitu kan, siapa lu di jalan gitu. Gue juga punya hak di jalan, gue juga bayar pajak coy, kayak jangan juga seperti itu ya. Kalau memang ada yang mendahului ya kita kasih kesempatan untuk mendahului gitu. Oke Delor, saya udah nyampe mana lah ini, pokoknya alah ke Tulung Agung ini. Ya mudah-mudahan bantuan saya untuk ambulan itu membawa manfaat ya gitu. Membawa manfaat ya. Memang saya akui di sini jalannya cukup bergelombang, jadi si supir ambulannya pun nggak bisa leluasa untuk tancap gas gitu. Nggak bisa leluasa untuk tancap gas karena ya jalannya kayak gini lah, terombang-ambing, nanti si pasiennya kan kasihan gitu. Karena kemungkinan kan si pasien yang ada di mobil tersebut kan berbaring gitu kan, tiduran gitu loh, dalam posisi berbaring gitu. Kalau kena guncangan mungkin bisa pusing atau gimana kan gitu. Semua itu kemungkinan itu bisa saja terjadi gitu kan. Maka dari itu
si ambulannya sering kalau dilihat dari spion itu, nah ini saya lihat dari spion itu sering agak jauh gitu jaraknya gitu. Karena ya jalannya bergelombang, mau gimana coba. Nah makanya dari itu ya pemerintah gitu mohon ini jalannya gitu dikasih maknyus gitu. Ya pokoknya dikasih enak lah gitu jalannya ya, terutama kan kasihan buat seperti yang pasien-pasien yang ada di ambulan gitu, yang mungkin butuh pertolongan cepat gitu untuk mencapai ke rumah sakit gitu, tapi karena berhubung jalannya bergelombang ya nggak bisa cepat gitu kan. Gimana mau cepat gitu, nanti kalau dikasih ngebut si pasiennya kan terombang-ambing gitu, kasihan nanti malah pusing dia si pasiennya itu. Ya terlepas dari itu, yang penting kita tetap hati-hati, tetap waspada gitu aja lah kira-kira. Oke dulur-dulur, entah di mana ini posisi saya ini. Yang jelas posisi saya ini sudah mau nyampe ke arah Kalangbret ini kalau nggak salah ini. Ini ada antrian kendaraan ini. Entah ada apa ini di depan. Ada mungkin yang mobil yang parkir. Maaf Mang, maaf. Maaf Mang, maaf. Maaf. Hampura dulur. Saya bawa ambulan dulur. Hampura. Minta jalannya sebentar. Demi pasien ambulan, demi keselamatan dan kenyamanan pasien ambulan dulur. Mohon maaf. Ambulannya nih. Terdengar dari suaranya mau udah deket nih. Bila dari spion juga udah lumayan deket ini. Oke dulur. Ngomong-ngomong untungnya jalannya nggak terlalu rame nih kesininya nih. Tadi mah agak rame, antrian kendaraannya agak rame nih. Alhamdulillah nyampe kesini lah, lumayan kosong lah segini mah gitu kan, apalagi di arah yang jalur yang saya lalui ini gitu, yang arah mau ke Tulung Agung lumayan kosong ini jalurnya nih. Oke dulur, di depan itu ada perempatan ya, entah nih ambulan kemana nih, saya bingung nih. Ini ambulan nih beneran ke Tulung Agung ya apa ke belok kiri ke Kediri gitu loh. Nanti saya nerabas lampu merah ke lurus ternyata belok kiri lagi. Mungkin mungkin lurus mungkin. Oke lah, kita coba terabas aja lah. Mudah-mudahan nggak salah ini. Punten. Mudah-mudahan nggak salah jalur ini, mudah-mudahan aja gitu kan. Mohon maaf. Ayo, jalannya dibelah dua. Oh, ada ambulan mau lewat. Maaf. Minggir dulu. Ambulan mau lewat. Mohon maaf. Nah, itu kan. Oke, dilihat dari spion mah udah deket nih. Oke, kita lanjut lagi dulur. Gampang lah. Karena kebetulan juga gitu kan, pas gitu. Kameranya ada di spion kanan gitu kan. Jadi pas ini. Suatu yang kebetulan gitu kan, nyimpen kamera di spion kanan ini. Ada manfaatnya gitu, jadi nanti seumpama diedit kan bisa seolah-olah kita melihat ke spion kanan gitu kan. Oke dulur, ini sudah memasuki kawasan Kota Tulung Agung dulur. Nah di sini jalannya agak lumayan mulus ya, tapi tetap aja sih sedikit bergelombang gitu loh. Tapi nggak parah amat lah, nggak terlalu parah seperti yang jalur-jalur yang sebelumnya yang tadi dilewatin itu. Kalau yang jalur ini ya lumayan lah, cukup mulus gitu. Ini sebentar lagi memasuki wilayah Gor Lampu Peteng. Ini namanya nih, di Kota Tulung Agung itu ada namanya Gor Lampu Peteng. Jadi Gor itu gedung olahraga gitu kan, daerah Lampu Peteng. Karena di Bangil Lampu Peteng itu mungkin gelap gitu, di sini jalurnya gelap gitu atau gimana. Tapi sih sebetulnya nggak gelap-gelap amat sih. Kalau malam itu memang penerangan jalan umumnya cukup memadai di sini mah itu. Jadi nggak galap-galap amat, tapi ya mungkin dikasih namanya lampu peteng aja gitu kan. Ya terlepas dari apapun namanya, terserahlah gitu. Apalah arti sebuah nama, anjay. Dulur, di memasuki kota ini alhamdulillah ya, di kiri kanan jalan ini masih terdapat pesawahan gitu ya. Walaupun sebagian besar sebagian besarnya perumahan gitu.
Walaupun sebagian besarnya perumahan, tapi ya nggak masalah lah. Mana ambulannya? Ambulannya kejebak macet, ambulan kejebak macet dulur-dulur. Oke, kita nyantui dulu. Karena berhubung ini jembatan agak sempit juga ya, kita harus ekstra hati-hati nih. Jangan sampai terjadi sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu juga yang ada di hatimu. Ini motor mau kemana sih? Buset dah, mau belok kanan ternyata. Oke, maaf, saya bawa ambulan. Mohon maaf, minggir dulu, minta jalannya sebentar untuk ambulan. Mohon maaf. Wah, di sini lumayan jalurnya agak ramai ini, sudah memasuki Kota Tulung Agung, kendaraan semakin padat aja ini. Ini daerah mana ya? Saya tuh kurang hafal ya, ini daerah mana, jalan raya apa gitu. Karena memang saya bukan orang sini gitu. Saya di sini cuma terdampar aja gitu kan, cuma terdampar gitu di pantai gitu. Gitulah sih intinya, saya di sini cuma terdampar gitu. Terdampar di Jawa Timur, salah satunya di Kota Tulung Agung, dulur-dulur gitu ya. Oke dulur-dulur, saya tetap fokus untuk mengawal ambulan sampai ke perempatan Prayit ya. Karena untuk dari perempatan Prayit ke rumah sakit Dr. Iskak itu sudah tidak terlalu jauh gitu. Cuman satu perempatan lagi terus belok kanan gitu kan. Jadi kemungkinan saya nggak nganter sampai ke rumah sakit, tapi saya antar sampai ke perempatan Prayit aja lah. Oh iya dulur, perempatan Prayit itu salah satu perempatan salah satu perempatan jalan yang ada di Kota Tulung Agung, dan itu pun salah satu tempat klub motor kami kopdar gitu di masa-masa sebelum adanya pandemi ini gitu. Sering kopdar di perempatan Prayit tersebut yang mengarah ke Kediri gitu, ke jalan Kediri gitu. Lumayan udah berapa menit ya saya ini ngawal ambulan ini sampai ke Tulung Agung teh. Tapi kalau nggak salah dari Durenan ke Tulung Agung kayak gini tuh kalau nggak salah ya mungkin 15 sampai 20 menitan lah jarak tempuhnya itu ya. Tapi mungkin kalau bawa motornya agak cepat seperti barusan ya paling 15 menitan lah gitu ya. Lambat-lambatnya paling 30 menit lah kira-kira seperti itu. Di sini jalannya banyak perempatan, Lur, karena memang kalau sudah memasuki Kota Tulung Agung itu cukup banyak sekali perempatan. Ini saya ambil ngiri nih. Saya di sini ragu nih terobos lampu merah apa enggak nih. Tapi kalau saya nggak terobos lampu merah, kasihan juga si ambulan ini. Alah, udah libas aja lah. kena tilang dah CCTV dah tuh. Ya mudah-mudahan memang enggak gitu kan. Mudah-mudahan jangan kena tilang lah gitu. Ini kan saya sedang berusaha memberikan manfaat gitu untuk salah satu mobil ambulan gitu yang memasuki ke Tulung Agung gitu, agar si pasiennya cepat nyampe ke rumah sakit, cepat diberikan penanganan gitu kan. Mohon maaf Pak Supir, mohon maaf saya minta jalannya Pak Supir, mohon maaf saya minta jalannya untuk pengawal ambulan ini, karena kasihan si pasien yang di ambulannya gitu, biar nggak kelamaan di jalan gitu, biar nggak pusing dia gitu. Oke dulu, nanti di depan ada perempatan ya. Kalau kita ambil lurus itu ke arah Blitar, ke arah Malang bisa gitu. Nah, di perempatan yang ada di depan sana itu kita ambil kiri dulu, kita ambil ke kiri arah ke Jalan Raya Kediri atau Jalan Raya Tulung Agung Ngantru Kediri gitulah kira-kira ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, kalau di sini belok kiri langsung gas. Untuk belok kiri kita langsung terabas aja karena memang ada tulisannya seperti itu. Tapi untuk lurus ya dan atau belok kiri harus mengikuti isyarat lampu. Oke, kita tunggu dulu si ambulannya karena si ambulannya tertinggal. Nah itu dia, dilihat dari kaca spion mah gitu udah mulai deket nih. Oke dulur, kita tancap gas lagi, kita ngawal ambulan sampai ke perempatan Prayit dulur. Nah ini udah sebentar lagi udah mau melewati rumah sakit Bayangkara dulu. Nah di sini, aduh ini ada lampu. Ini nih ada rel kereta api juga ini. Aduh, ini kasihan pasti si ambulannya agak kesulitan nih. Harus pelan-pelan nih kalau enggak
Kalau sampai kena apa, kalau agak banter dikit kasihan si pasien nanti guling gitu. Karena posisi si lintasan kereta apinya agak di atas gitu. Nah ini sudah memasuki kawasan Rumah Sakit Bayangkara ya, entah sebelah mana saya juga lupa lah. Cuman ini udah memasuki Rumah Sakit Bayangkara. Saya pelan-pelan dulu di sini, si mobilnya ke Bayangkara atau ke Dokter Iskak gitu, atau ke Rumah Sakit Dokter Iskak gitu. Oke, kita nyantu-nyantu dulu nih sambil lihat spion kiri kanan nih. Nanti jangan-jangan si mobilnya malah berhenti lagi, malah ke Rumah Sakit Bayangkara gitu. Oh, tetapi lurus dulur, ternyata tetapi lurus ini. Oke dulur, di depan sudah memasuki perempatan Prayit. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya mau ngawal ambulan ini sampai perempatan Prayit saja dulur, tidak sampai ke rumah sakitnya ya. Saya nggak mau ngapain juga gitu ke rumah sakit mah gitu ya. Nanti ada suster cantik gitu kan, repot nanti. Oke dulu kita persilakan si ambulan itu lewat. Kita persilakan, ya siap, oke, hati-hati di jalan Pak Supir dan kru ambulan, dan semoga si pasien segera diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke dulur, selesai pengawalan ambulan. Setelah ini saya mau langsung ke base camp, dan saya juga sekalian mau tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu dulur.